Yang ada di layar ini adalah salah satu komentar dari pemilik akun atas nama Mr. Burik Channel. Perhatikan komentarnya ya, yang saya beri garis merah itu. Dari sudut Yesus benar, Yesus tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ya, jadi intinya Mr. Burik Channel ingin membela argumen dari Ahmad Kainama. Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Di dua video sebelum video ini, saya membuat tanggapan atas kesalahan yang diajarkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Ya. Di video itu saya menjabarkan, membuktikan bukti ya, fakta. Jadi bukan tuduhan, bukan fitnah. Tapi memberi bukti dan fakta ada 4 kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Anda yang belum nonton silahkan tonton video itu ya. 2 video sebelum video ini. Nah, kemudian ada seorang kawan yang atas nama akun Mr. Burik Channel. Wih, nama channelnya sangar nih. Mr. Burik Channel. Ya. Yang memberikan komentar dan memberikan argumen yang bernuansa membela Ustadz Kainama. Nah, di argumennya yang tampak berusaha membela Ustadz Kainama itu, Mr. Burik Channel mengklaim bahwa Ustadz Kainama tidak salah ketika mengatakan bahwa Yesus tidak ada hubungannya dengan Kristen. Dari sisi Yesus. Kalau dari sisi Kristen memang ada, karena Kristen artinya pengikut Yesus. Tapi dari sisi Yesusnya nggak ada. Kira-kira begitu argumennya ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri argumennya. Nah baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much for your watching Mr. Burik Channel ya. Karena argumen Anda saya baca tadi ini, kemudian saya tergelitik untuk menjawabnya ya, sehingga saya buat video ini. Artinya munculnya video ini adalah karena argumen Anda. Jadi saya layak memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas tanggapan Anda. Baik, sekarang akan langsung saya tanggapi ya. Mengatakan bahwa Yesus sebagai Kristus ya, kita bicaranya kan Yesus Kristus ini. Bukan Yesus yang lain, bukan Yesus Santos yang ada di Filipina, bukan Yesus Barabas, bukan, tapi Yesus sebagai Kristus. Nah, mengatakan bahwa Yesus sebagai Kristus tidak ada hubungannya dengan Kristen, ini jelas salah kaprah. Salah kedaden kalau orang Jawa bilang. Tidak mungkin Yesus Kristus tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sebab makna dari Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Jadi adanya Kristen ini bersamaan dengan adanya Yesus sebagai Kristus. Ketika Yesus baru lahir jadi anak Maria, belum ada Kristen. Belum ada pengikutnya. Ya, karena makna Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi sejak Allah Bapa, Allah di surga mengurapi Yesus, menjadikan Yesus sebagai Kristus yang punya fungsional sebagai juru selamat, sebagai tuan, sebagai pemimpin, maka pada saat itu juga ada orang-orang yang dipimpin, ada orang-orang yang menjadi muridnya, ada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Jadi otomatis tidak bisa dipisahkan antara Kristus sebagai sang guru dengan Kristen sebagai para murid. Sebagai ilustrasi atau analogi ya. Sang Maha Ada yang dalam teks Ibraninya ditulis dengan huruf Yod He Vav He, YHWH, dibacanya Yehova atau Yahweh. Sang Maha Ada belum disebut sebagai Sang Maha Pencipta sebelum dia menciptakan. Nah, jadi dia kita sebut sebagai Sang Maha Pencipta setelah ada atau bersamaan dengan adanya ciptaan-ciptaan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Dedi Dores tidak akan disebut pencipta lagu
sebelum ada lagu ciptaan. Ya. Setelah atau bersamaan dengan menciptakan lagu, maka Dedi Dores disebut sebagai pencipta lagu. Nah, ini kan pemahaman yang gampang sebenarnya sahabat-sahabatku. Atau Sang Maha Ada itu tidak bakal kita sebut sebagai Maha Pengampun. Jika seandainya, kita ngomong seandainya ya, dulu makhluk-makhluk diciptakan, kemudian tidak ada yang melanggar, tidak ada yang berbuat dosa, sampai sekarang dan selama-lamanya tidak ada kejahatan, tidak ada perbuatan dosa, maka tidak akan pernah Sang Maha Ada kita sebut sebagai Maha Pengampun. Mengapa? Karena tidak pernah mengampuni. Loh, buat apa mengampuni? Lah wong tidak ada yang perlu diampuni. Nah, tapi ketika ada dosa, ada orang kemudian yang bertobat, mau mengakui dosa, mau bertobat, maka baru ada pengampunan. Nah, karena ada yang diampuni, baru dia bisa disebut sebagai Maha Pengampun. Ya, sahabat-sahabatku, seorang bapak atau seorang ibu tidak akan disebut sebagai bapak guru atau ibu guru sebelum dia memiliki murid-murid. Atau realita fakta bahwa dia, bapak dan ibu ini punya murid, maka otomatis dia menjadi bapak guru dan ibu guru. Paham? Ya. Jadi Yesus hadir sebagai Al-Masih atau Kristus, maka pada saat itu juga ada Kristen. Karena arti Kristen adalah pengikut Kristus. Adanya Elohim atau Theos atau sesembahan terjadi bersamaan setelah ada para penyembahnya. Begitu ada makhluk-makhluk ciptaan yang menyembah Sang Pencipta, maka Sang Pencipta disebut sebagai ilah atau sesembahan, atau Theos atau God atau Elohim. Tapi sebelum ada yang menyembah, sebelum ada ciptaan, maka Sang Maha Ada sudah ada, tapi belum dan tidak disebut sebagai ilah atau sesembahan. Saya ketika masih usia 12-13 tahun tidak bisa dipanggil bapak. Saya sudah ada, tapi tidak menjadi bapak bagi siapapun. Tapi setelah saya punya anak umur 25 atau umur 30, atau setelah menjadi seorang bapak bagi sebagian murid, maka saya disebut sebagai bapak. Jadi kebapaan saya hadir bersamaan keanakannya. Ada anak-anaknya, baru ada bapak juga. Tidak bisa seseorang disebut bapak tanpa ada anak. Ya. Nah, begitupun tidak bisa Yesus disebut Kristus tanpa ada Kristen. Tidak bisa. Jadi Kristus dan Kristen ini satu kesatuan. Ada para Kristen, para murid Yesus, para pengikut Kristus. Ya, sejak kapan? Sejak Yesus dilantik oleh Allah Bapa menjadi Kristus secara fungsional sebagai juru selamat, sebagai guru dan pemimpin bagi manusia. Nah, jadi kalau mengatakan, berargumen bahwa Kristen tidak ada hubungannya dengan Yesus, atau Yesus tidak ada hubungannya dengan Kristen, ini salah besar. Karena kita konteks bicaranya Yesus sebagai Kristus. Kalau Anda bilang Yesus waktu masih bayi tidak ada hubungannya dengan Kristen, bisa. Tapi itu pun salah. Karena tujuan Yesus lahir bukan hasil dari keinginan laki-laki. Tapi sebelum Yesus lahir dari rahimnya Maria atau Maryam, itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa anak ini menjadi Kristus. Ya. Jadi ditakdirkan menjadi guru dan pemimpin. Nah, pasti punya murid. Nah, muridnya namanya Kristen. Karena gurunya Kristus.
Kalau gurunya guru bangsa, Gus Dur, namanya pengikutnya adalah Gus Durian. Satu ilustrasi lagi. Indonesian nggak bisa dipisahkan dengan negara Indonesia. Atau sebaliknya. Negara Indonesia, maka rakyatnya disebut Indonesian. Nah, ini adanya mana dulu? Negaranya dulu atau rakyatnya dulu? Bersamaan. Nggak bisa negaranya dulu, tapi belum ada rakyat ya. Bukan negara namanya. Dia menjadi negara ketika ada rakyat. Nah, Indonesia negaranya. Indonesian rakyatnya. Jadi bersamaan. Bukan Indonesia dulu, terus beberapa waktu kemudian ada Indonesian. Nggak bisa. Bersamaan adanya. Nah, begitupun dengan Yesus sebagai Kristus. Ketika Yesus dilantik sebagai Kristus, maka bersamaan dengan itu ada Kristen atau orang-orang pengikut Kristus. Karena makna dari Kristen adalah pengikut Kristus. Ya, jadi sahabatku, atas nama pemilik akun Mr. Burik Channel, ya, ini sebenarnya bisa menguji kejujuran Anda loh ya. Kasus-kasus sederhana seperti ini bisa menguji kejujuran Anda. Kenapa sih mengakui kalau Ustadz Kainama memang salah, ya bilang aja salah, kan gampang. Tapi sulit kalau orang egonya masih tebal. Mengakui kejujuran bahwa Ustadz Kainama ternyata salah, itu jadi sulit jika Anda berusaha membela, berusaha membenarkan orang yang sudah jelas-jelas salah. Tapi kalau jujur gampang, makanya kayak saya jadinya gampang. Saya melihat ada pendeta, pastor salah, ya saya bilang, lu salah pak. Saya melihat ada ustadz yang saya bilang salah. Jujur, karena tidak ada kepentingan. Karena kita mengasihi, menganggap semua orang ini kan saudara kita. Ya salah, kita bilang salah. Benar, kita bilang benar. Enteng jadinya, nggak ada masalah. Ya, jadi argumen orang yang berusaha membela orang-orang yang sudah jelas salah itu membuktikan bahwa Anda tidak bisa atau belum mampu menerima kenyataan. Hitam ya bilang aja hitam, putih ya bilang aja putih. Itulah kejujuran. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak buat pemilik akun atas nama Mr. Burik Channel. Karena komentar Anda, saya tadi dapat ide terbersit membuat video ini, ya. Jadi Yesus sebagai Kristus dan Kristen itu tidak bisa dipisahkan. Hubungannya sangat erat. Ya, tidak ada Kristen tanpa Kristus. Juga tidak mungkin Yesus bisa disebut Kristus jika tanpa ada Kristen. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain dalam channel Wartawan Kabar Baik atau Injil. Salam.